Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup ini. Untuk link channel dari Telegram ini akan saya berikan di deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Jadi dalam grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop ini kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan profit di dunia kripto cukup dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang sebuah postingan atau tulisan dari Chris Cosma. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Chris Cosma ini beliau adalah former P-Network moderator atau mantan moderator dari P-Network, sehingga sedikit banyak beliau ini memahami apa yang sedang terjadi di balik layar atau apa yang sedang dikerjakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan di belakang layar, teman-teman. Kemudian beliau di sini membangun atau menciptakan sebuah spesifik newsletter. Jadi beliau menerbitkan artikel setiap minggunya, di mana harapannya agar para pionir itu bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan konten dengan high quality, dengan kualitas yang baik dan artikel yang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi beliau menuliskan artikel yang bersifat edukatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk bisa langsung datang ke website atau ke akun Twitter beliau teman-teman. Namun hari ini kita akan membahas salah satu tulisan beliau yang membahas tentang estimasi waktu maksimal dari pasokan P, apakah 5 tahun, 25 tahun atau lebih. Jadi kita akan membahas tentang ini teman-teman. Jadi dalam dunia kripto, ketidakpastian mengenai pasokan maksimal sebuah mata uang digital itu dapat berdampak besar terhadap minat investor dan stakeholder teman-teman. Salah satu contoh nyata adalah P-Network yang sampai hari ini core team masih belum memberikan klarifikasi terkait kapan pasokan maksimalnya akan tercapai. Jadi video ini akan mengulas berbagai faktor yang mempengaruhi estimasi waktu tersebut dan apa implikasinya bagi para pemangku kepentingan teman-teman. Sekarang yang menjadi pertanyaan mendasar teman-teman, mengapa estimasi pasokan maksimal dari P itu penting teman-teman? Jadi pasokan maksimal sebuah cryptocurrency itu adalah batas jumlah total unit yang dapat ditambang atau dicetak. Jadi misalkan seperti Bitcoin, itu Bitcoin memiliki pasokan maksimal 21 juta unit yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2140 teman-teman. Jadi bagi investor mengetahui kapan pasokan maksimal tercapai itu sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasokan dari P. Yang pertama adalah reward penambangan. Jadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pasokan maksimal P itu adalah reward penambangan teman-teman. Kemudian saat ini reward yang diterima penambang untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke blockchain adalah sumber utama dari peningkatan pasokan P. Namun tanpa informasi yang jelas dari core team, maka sulit untuk memprediksi berapa lama reward ini akan bertahan dan kapan akan berkurang atau berhenti sama sekali teman-teman. Kemudian yang kedua adalah cadangan likuiditas. Jadi selain reward penambangan, ada juga liquidity pool reserve. Kalau kita lihat di sini, jadi
cadangan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Pi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar, teman-teman. Namun tanpa jadwal yang jelas tentang kapan dan berapa banyak cadangan ini akan dilepas, maka estimasi pasokan maksimal itu tetap sulit untuk dilakukan. Kemudian juga ada foundation reserve sebesar 10 miliar Pi, dan juga kita berbicara tentang lockup yang kadaluarsa. Jadi Pi Network juga memiliki cadangan yayasan sebanyak 10 miliar Pi yang direncanakan untuk dilepas secara bertahap ke dalam sirkulasi. Selain itu juga ada lockup yang kadaluarsa, yang berarti Pi yang sebelumnya terkunci itu akan dilepas ke pasar. Jadi proses ini juga akan menambah kompleksitas dalam menghitung waktu pasokan maksimal, teman-teman. Jadi ketidakpastian mengenai pasokan maksimal Pi ini membuat prediksi harga awalnya menjadi sangat sulit, teman-teman. Dengan adanya miliaran Pi yang diperkirakan akan beredar, harga pada awalnya kemungkinan besar akan berada di rentang yang rendah. Tanpa kejelasan, investor mungkin akan enggan untuk terlibat yang dapat berdampak negatif pada harga dan adopsi Pi di masa depan, teman-teman. Kemudian kurangnya informasi yang memadai mengenai pasokan maksimal dan waktu pencapaiannya itu dapat menjadi bendera merah besar bagi para investor, teman-teman. Jadi itu akan menjadi pertanyaan yang besar bagi para investor, dan ketidakjelasan ini dapat mendorong mereka untuk mencari peluang investasi yang lebih transparan dan dapat diprediksi, teman-teman. Oleh karena itu penting bagi core team untuk memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat kepada komunitasnya, terutama kepada para pionir. Jadi sebelum open mainnet dibuka pada Desember 2024, penting bagi core team untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial ini, teman-teman. Kejelasan mengenai pasokan maksimal dan jadwal penambahan ke sirkulasi itu akan membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap Pi Network, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa estimasi waktu pasokan maksimal Pi ini masih merupakan tanda tanya besar yang mempengaruhi banyak aspek investasi dan adopsi. Reward penambangan, kemudian cadangan likuiditas, cadangan yayasan, serta lockup yang kadaluarsa adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Tanpa informasi yang jelas dari core team atau tim inti dari Pi Network, maka membuat prediksi akurat tetap menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, memberikan kejelasan mengenai hal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan Pi Network di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi dari sebuah tulisan yang ditulis oleh former Pi Network moderator atau mantan moderator dari Pi Network. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.